Ken Jian adalah seorang siswi berusia 18 tahun yang mengalami nasib buruk dengan orang tuanya. Di siang hari, dia tampak seperti gadis sekolah biasa dari keluarga kaya yang sering membuat orang iri, tapi sedikit yang tahu apa yang dia lakukan di malam hari. Menghindari interaksi dengan teman sekelasnya, Jian sering tertidur saat istirahat dan tidak ingin berteman dengan siapapun. Ibunya mengendarai mobil sport mahal, dan tampaknya Jian memiliki segalanya yang bisa diimpikan. Namun kenyataannya, ibunya menjalankan bisnis narkoba, dan sejak kecil anaknya harus bekerja keras untuk menghidupi diri sendiri. Dalam keluarga yang mengerikan itu, Jian bukanlah anak kesayangan, tapi kurir yang mengirimkan narkoba di seluruh kota. Jian bermimpi menjalani kehidupan normal, tapi ibunya malah terus memukulnya dan memaksanya melanggar hukum demi menambah kekayaannya. Han Yun Ta adalah seorang anak laki-laki yang tinggal bersama ayah dan adik lelakinya. Suatu hari, karena terlambat naik bus, anak sekolah yang terlalu baik hati ini memutuskan untuk membantu seorang kakek yang kesulitan menggunakan ponsel barunya. Kebaikan hati Tak malah membawa masalah, tapi seorang tetangga bersedia menolong dan mengantarnya pulang karena hari itu adalah hari peringatan wafatnya ibu Tak. Tak menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi karena dia sering bertengkar dengan ibunya dan membuatnya sedih. Sekarang dia berusaha merawat keluarganya, tapi adiknya Jack selalu menghilang entah kemana. Di sisi lain, Jia menghadapi masalah baru ketika beberapa kantong narkoba hilang. Ibunya bahkan mencurigainya, lalu memukuli Jian saat menginterogasinya, karena lebih menghargai uang daripada anaknya sendiri. Sementara itu, Tak mendapat kabar bahwa adiknya dibawa ke rumah sakit. Jack ternyata memukuli seseorang yang mengganggunya, dan ibu orang itu menuntut kompensasi finansial atau dia akan dipenjara. Wanita itu menghina adik Tak karena tidak punya ibu, dan mereka ingin membalasnya, tapi akhirnya memilih membayar kompensasi. Jian terus diganggu di sekolah dan tasnya digeledah. Jian bereaksi agresif dan menghancurkan ponsel teman sekelasnya, lalu dipanggil guru untuk menjelaskan sikapnya. Jian tidak ingin ibunya dipanggil ke sekolah dan berjanji akan memperbaiki sikap. Namun gadis yang ingin berteman dengannya membela teman sekelasnya yang lain. Malam harinya, Jian kembali bekerja sebagai kurir, lalu menyadari dirinya sedang diikuti. Ia berusaha sembunyi, tapi malah bertemu teman sekolahnya. Di saat yang sama, ia diteriaki ibunya yang tidak waras, dipukuli lagi, karena hasil kerja dan keuntungan yang dianggapnya buruk. Saat Tak terus menyalahkan dirinya atas nasib ibunya, Jian mulai berandai-andai mengakhiri hidup ibunya sendiri. Keesokan paginya, Himi masih berusaha berteman dengan Jian. Ia melihat pertengkaran Jian dan ibunya serta luka di kakinya. Jadi ia menawarkan plester dan susu agar Jian bisa mengobati lukanya dan sedikit tenang. Sementara itu, Tak mencari cara cepat untuk mendapatkan uang demi mengganti rugi pada ibu anak yang dipukuli adiknya. Semua pekerjaan halal seperti pelayan atau bartender tidak cukup menghasilkan, karena Tak butuh setidaknya 2 juta won. Malam harinya, ia bertemu wanita pemeras yang menghina adiknya karena tumbuh tanpa ibu. Wanita itu mengancam akan menuntut hak dan sekarang menuntut bukan 2 juta, tapi 3 juta won. Tak bisa saja minta bantuan ayahnya, tapi dia tidak terbiasa melakukan itu karena sejak pemakaman ibu, ayahnya sangat terpukul. Demi melindungi keluarganya, Tak memilih menanggung semua beban sendiri tanpa melibatkan sang ayah. Tak lama kemudian, Jian mengaku pada gadis yang mulai ia anggap teman, bahwa ia sebenarnya tidak kaya dan tidak tinggal di rumah mewah. Mobil, uang, dan status itu semua hanya topeng agar orang-orang tidak tahu apa pekerjaan aslinya. 3 gadis pembuli menindas Jian karena ponsel yang rusak dan menuntut ia segera mengganti. Saat sadar Jian tidak punya uang dan mereka semua bisa jadi korban kekerasan, Himi menawarkan diri untuk meminta maaf. Namun akhirnya terungkap bahwa Himi hanya ingin berteman dengan Jian karena mengira dia kaya, jadi mereka pun kembali menjaga jarak. Setelah menerima pesan dari ibunya, Jian pergi ke kantor untuk mengambil barang baru. Ia melihat asisten ibunya menanam tanaman yang ternyata sangat mahal, dan dari tanaman itu pula mereka memproduksi zat ilegal. Dengan dokumen palsu, Jian menyusup ke klub malam untuk menemui pembeli. Saat keluar, dia bertemu Himi dan tahu bahwa gadis itu telah meminta maaf pada para pembeli demi berteman dengan mereka. Pembeli barang ilegal itu adalah teman mereka, dan Jian menyadari bahaya yang sedang mengintai para gadis itu. Takut akan keamanan Himi, Jian kembali ke klub demi menyelamatkan teman sekelasnya. Tapi sudah terlambat. Teman-temannya sudah kabur dan Himi tergeletak di lantai tak bernapas, jadi Jian menelepon polisi dan ambulans. Sadar bahwa dirinya ada di TKP, Jian melarikan diri dan menghubungi rekannya untuk minta bantuan. Ibunya mengetahui kejadian itu dan langsung mengira putrinya sengaja menjebaknya.
wanita itu ingin membunuh anaknya sendiri dan menyuruh orang-orangnya untuk segera menemukan Jian. Teman kerja Jian mencuri sejumlah uang dan bergegas menemuinya. Setelah menyerahkan uang dan membelikannya tiket bus, rekannya menyuruh Jian pergi dan bersembunyi di kota kecil setidaknya selama sebulan sampai ibunya tenang. Saat tiba di kota kecil itu, Jian dikejar bayangan kenangan bersama Himi dan sangat terpukul melihat bayangan teman lamanya. Di sana dia juga bertemu Tak. Tak menganggap perilaku Jian aneh, karena Jian bilang dia telah melakukan kejahatan dan menghilangkan nyawa seseorang. Jian mencoba menyewa kamar di hotel yang direkomendasikan rekannya, tapi harus menunggu sampai malam. Dia juga harus mencari seorang pria bernama Peter, tapi tak ada yang mengenalnya di sana. Merasa sangat lapar, Jian masuk ke kafe pertama yang ditemuinya dan di sana dia bertemu Tak lagi. Jian tertidur di meja lalu kabur dan kehilangan hampir semua uangnya. Sementara itu, polisi menyelidiki kasus kematian Himi, mencoba mencari siapa pelaku sebenarnya. Mereka langsung curiga pada gadis berpenampilan misterius dengan topi dan pakaian hitam, tapi belum tahu siapa dia. Malam harinya, Jian kembali mencoba menyewa kamar, tapi butuh dokumen. Dia harus meminta bantuan orang asing untuk berpura-pura jadi pacarnya agar bisa menyewa tempat itu. Saat pagi, dia sadar uangnya hilang dan kembali ke kafe. Tak menemukan uang itu dan ingin mengembalikannya pada Jian, tapi Tak telah dirampok. Jian tidak percaya pada Tak dan mengira dia sengaja menyembunyikan uang itu untuk menggelapkannya. Jian mengancam Tak dan akan melaporkannya ke polisi jika dia tidak mengembalikan uang yang hilang sebelum malam. Dalam perjalanan pulang, Jian melihat orang asing dari kemarin yang membantunya check-in ke hotel. Jack ditangkap polisi karena memalsukan dokumen sebagai anak di bawah umur dan membeli rokok. Jack tidak mau dihukum, jadi dia menunjuk Jian sebagai saksi bahwa para pengganggu memaksanya melakukan semua ini. Jian sebenarnya tidak mau terlibat dengan polisi, tapi dia tidak punya pilihan karena harus membalas budi Jack yang sudah membantunya. Sementara itu, polisi sedang menginterogasi para wanita yang menghabiskan malam di klub malam, bersama beberapa laki-laki. Pengacara dan ibunya berusaha melindungi para wanita dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman. Tapi pada satu titik wanita itu memutuskan untuk bilang bahwa dia melihat beberapa laki-laki menaruh sesuatu ke dalam minumannya. Ketakutan, wanita itu mengajak teman-temannya kabur, tapi laki-laki yang lain tidak membiarkan mereka pergi. Untuk mengecoh mereka, para wanita meninggalkan Himi seolah-olah sebagai jaminan, lalu mereka pun berhasil kabur dengan selamat. Polisi menyadari bahwa Himi adalah korban para penjahat yang menggunakan zat terlarang untuk mengambil gadis itu secara paksa. Song-hu adalah penjahat yang dicurigai telah melakukan hal serupa lebih dari sekali, tapi polisi masih belum punya bukti. Pada saat yang sama, wanita itu melaporkan bahwa sosok berbaju hitam di video adalah Jian. Polisi mencoba berbicara dengan ibunya dan mencari saksi yang mungkin tahu, tapi dia sudah menghilang. Detektif menduga bahwa Jian adalah kurir dan ada di sana karena suatu alasan, tapi mereka juga tidak punya bukti. Menyadari bahwa Jack masih di bawah umur dan ayahnya sedang di luar kota, polisi memanggil kakaknya untuk datang ke kantor polisi. Sebelum itu, Tak melihat rekaman kamera dan mengetahui bahwa adik laki-lakinya yang mencuri uang gadis itu. Setelah mengetahui bahwa kakak Jack adalah Tak, Jian menuntut uangnya kembali. Tak memerintahkan adiknya untuk mengembalikan uang yang dicuri, tapi uang itu sudah diberikan ke wanita pemeras. Jian tidak punya uang untuk membayar sewa, jadi Jack menawarkan agar dia tinggal bersama mereka. Dalam keputusasaan, Jian menelepon rekan kerjanya dan memintanya untuk tidak melupakan dirinya, karena situasinya makin memburuk setiap hari. Saat kembali ke hotel, Jian melihat polisi dan mengira bahwa Tak sudah memberitahu mereka tentang dirinya. Jian kemudian mencari Tak kembali. Mereka bertengkar, Jian lalu tiba-tiba melihat tanaman aneh yang sedang disiram Tak, tanaman aneh yang sama yang pernah dia lihat di ruang kerja ibunya. Di warnet terdekat, Jian mencari informasi soal tanaman itu dan yakin bahwa Tak sedang menyiram tanaman ilegal yang digunakan untuk membuat pil narkoba. Setelah mengetahui nilainya yang luar biasa, Jian memutuskan untuk memanfaatkan ladang itu demi memperkaya diri. Jian bertemu Tak dan menyatakan bahwa dia akan tinggal bersama mereka selama sebulan, sampai uang yang dicuri diganti. Saat datang ke rumah Tak, Jian mengetahui bahwa ayah mereka adalah polisi dan dia harus mempelajari jadwal kerjanya, agar tidak tertangkap. Setelah mendapat tempat tinggal yang nyaman dan laptop, gadis itu mencari berita soal situasi di bar untuk tahu bagaimana penyelidikan berjalan. Awalnya dia hampir tidak keluar kamar, tapi Tak menunjukkan perhatian dan meninggalkan catatan agar Jian tidak lupa makan. Beberapa hari kemudian,
ayah mereka memberikan kuliah di sekolah tentang bahaya merokok. Jack tidak tertarik mendengarkannya, jadi dia keluar dari sekolah dan melihat Jian. Tak lama kemudian, mereka ada di ladang melihat tanaman itu dan Jack setuju menjadi rekan si gadis, untuk menanam dan menjual produk itu bersama. Teman sekelas Jack, Ran dan Guki mendengar ini dan ingin bergabung. Malam harinya, Jian memutuskan untuk menulis kepada koleganya, Ken, untuk mencari tahu kabar dan minta saran. Saat itu, polisi menginterogasi Sang Ha dan menyadari bahwa mereka tidak punya bukti terhadap penjahat itu. Para ahli melakukan autopsi pada mayat dan tidak menemukan zat ilegal. Artinya kesalahan Sang Ha tidak bisa dibuktikan. Ibu Jian mengetahui hasil autopsi dan mengira bahwa putrinya mencuri narkoba itu untuk dijual demi bertahan hidup. Dengan memakai komputer Ken, Ibu Jian mulai berkirim pesan dengan putrinya, tapi Jian langsung menyadarinya dan menghentikan percakapan. Ingin menemukan putrinya dengan cara apapun, Ibu Jian pergi ke kantor polisi dan melaporkan bahwa putrinya hilang. Pada saat yang sama, Jian memutuskan untuk mengingatkan Tak bahwa dia menyiram tanaman ilegal, dan mereka harus mencari pemiliknya untuk menghindari masalah di masa depan. Tak tidak percaya bahwa ada tanaman terlarang tumbuh di ladang yang dia rawat. Jian berusaha meyakinkannya dan menjelaskan bahwa ini bisa jadi tindak kriminal dan dia bisa masuk penjara, tapi si cowok mengusirnya dari kamar tidur. Sementara itu, Ibu Jian menyerahkan laporan tentang hilangnya anaknya dan meminta agar putrinya segera ditemukan. Sang detektif skeptis dan merasa wanita itu hanya pura-pura, tapi tetap berjanji untuk membantu. Keesokan paginya, Tak pergi ke ladang dan dengan membandingkan tanaman itu dengan foto dari internet, dia yakin bahwa gadis itu benar. Tak merasa bertanggung jawab karena sudah menyiram tanaman terlarang dan siap menyerahkan diri ke polisi. Tapi Jian memohon agar dia tidak menyerahkan diri, dan lebih baik mencari siapa pemilik asli ladangnya. Saat pelajaran, Tak jadi emosional dan dia menyangkal fakta, marah, depresi, serta bingung. Dia memutuskan untuk bicara dengan guru yang menyuruhnya menyiram tanaman, tapi malah mendengar guru itu berbicara dengan seorang makelar dan mencurigai bahwa gurunya terlibat dalam peredaran narkoba. Malam harinya, Guki, Ran, Jian, dan Jack merawat tanaman itu dan bermimpi tentang masa depan, setelah mereka menjual ganja itu dan jadi jutawan. Ran bermimpi ingin meninggalkan kota dan membantu ibunya yang menderita di tempat kerja. Dia terus dihina, direndahkan, dan dituduh melakukan hal-hal yang tidak pernah dia lakukan. Akhirnya, Ibu Ran dipecat dengan tuduhan mencuri, tapi Ran membelanya karena tahu ibunya tidak akan pernah melakukan kejahatan. Saat kembali ke rumah, Tak meminta Jian membantu mencari pemilik ladang dan membongkar kebusukan guru itu, supaya dia tidak dipenjara, karena Tak harus menjaga adik dan ayahnya. Keesokan paginya, pasangan itu pergi ke hotel tempat guru tersebut tinggal, tapi mereka ketinggalan bus. Perjalanan berikutnya masih 3 jam lagi, jadi mereka harus ke sana naik sepeda. Setelah menunggu resepsionis pergi, pasangan itu menyelinap masuk ke hotel dan berpencar untuk mencari kamar guru tersebut. Tak lama kemudian, Tak melihat guru itu bersama seorang makelar dan memutuskan untuk membongkar semuanya. Tak merebut dokumen dari tangan si guru, tapi ternyata dia hanya ingin memenangkan dana hibah untuk sekolah, dan dia tidak tahu apa yang ditanam di ladang itu, atau siapa pemilik aslinya. Sementara itu, Jian terus memeriksa kamar-kamar dan menemukan sebuah kamar di lantai atas yang digunakan untuk menanam ganja ilegal. Tak lama kemudian, dia mendengar suara lift terbuka dan seseorang keluar dari sana. Si gadis tak punya tempat bersembunyi, tapi tiba-tiba Tak muncul dan menyelamatkannya. Setelah dari hotel, Tak berterima kasih pada Jian karena sudah membantunya, mengira bahwa dia ingin menyelamatkannya dari penjara. Padahal sebenarnya, Jian cuma ingin mencari pemilik ganja itu supaya bisa memeras dia dan mendapatkan uang banyak. Ibu Jian sadar kalau Ken membantu anak perempuannya yang kabur dan mengatur semacam ujian. Dia mengajak Ken minum alkohol, lalu memperingatkan bahwa minuman itu mengandung racun. Ternyata itu cuma bercanda. Tapi kalau Ken gak ngasih tahu di mana lokasi Jian, lain kali nyawa dia bakal benar-benar terancam. Malam itu, Jian menyelinap ke kamar Jack untuk membicarakan sebuah rencana aksi yang berisiko. Dia ingin mencuri ganja dari hotel dan minta bantuan Jack, tapi tanpa memberitahu Tak. Kedua saudara itu jatuh cinta pada Jian dan saling cemburu, tapi mereka juga siap melakukan apa saja untuknya, bahkan kalau itu artinya harus masuk penjara. Keesokan paginya, Tak sadar kalau adiknya dan Jian pergi dari rumah pagi-pagi sekali. Ternyata, mereka dan temannya yang lain berkumpul di ladang setelah melihat tanaman mulai rusak. Mereka mencoba menyelamatkan tanaman dengan membuat ventilasi buatan. Tak menemukan mereka dan mengancam akan melaporkan Jack ke polisi kalau dia terus memelihara tanaman ilegal itu. Tak kesal karena adiknya terlibat dalam aktivitas ilegal dan meminta Jian untuk tidak melibatkan mereka.
Malam harinya, ayah mereka memutuskan masuk ke kamar mendiang istrinya untuk pertama kali, dan menemukan Jian di sana. Kedua anak itu terpaksa mengaku, tapi sang ayah malah mengusir Jian dan tidak mengizinkannya menginap. Karena sudah larut malam, Tak memanggil taksi untuk mengantar Jian ke hotel. Kali ini resepsionis tidak minta identitas dan menyewakan kamar sambil memberitahu bahwa Jian telah dipanggil. Ternyata itu Ken, yang berjanji akan segera menjemput temannya. Dia juga memberitahu bahwa Jian sebentar lagi bisa bertemu dengan Peter. Ken berpura-pura jadi teman, tapi sebenarnya dia sudah tunduk pada ibu Jian yang otoriter, dan siap memberikan lokasi Jian demi menyelamatkan dirinya sendiri. Malam itu, ibu Jian tiba di kota kecil itu, untuk menemukan dan menghukum putrinya dengan kejam. Menyadari polisi hanya akan menghalangi, dia meminta detektif menarik laporan orang hilang atas anaknya. Sementara itu, Guki, Ran, dan Jian terus merawat tanaman untuk menyelamatkannya. Tak melarang adiknya mendekati ladang dan terus mengawasi mereka bertiga, agar Jack tidak bisa ikut bergabung. Tak bertemu dengan guru dan memerasnya, menuntut beasiswa ganda sebagai imbalan agar diam soal makelar dan dana hibah sekolah. Saat trio itu terus merawat tanaman, mereka sadar bahwa panen sebentar lagi. Supaya bisa cepat dapat uang, mereka harus membuat rencana untuk mengeringkan dan menyimpan tanaman tersebut. Guki, Ran, dan Jian pergi ke sungai untuk istirahat sebentar sambil merancang rencana menjual ganja. Ha ikut bergabung untuk menenangkan situasi dan mengubah suasana jadi seperti liburan, membuat mereka bermain air seperti anak kecil yang bebas. Malamnya, mereka pergi ke rumah Guki yang sepi dan minum minuman raspberry beralkohol, yang bikin mereka kehilangan kendali atas emosi. Guki mengaku bahwa dia jatuh cinta pada Ran dan ingin tinggal di kota ini hanya demi dekat dengannya. Tengah malam, Ran pulang naik taksi, lalu pergi jalan dengan Jack, sementara Tak dan John jalan-jalan di kota sambil menikmati bintang-bintang. Keesokan paginya, Tak ingat kalau dia ngajak gadis kencan dan jadi gugup karenanya. Ibunya akhirnya melihat Jian di hotel, menyadari bahwa dia akhirnya menemukan jejak anaknya. Paman Guki datang ke sekolah untuk membawa Guki ke Seoul, karena dia benar-benar yatim piatu dan hidup sendirian. Tapi Guki keras menolak dan ingin segera menjual ganja itu. Guki memohon pada Jian untuk membantu, dan Jian menyarankan agar mereka merampok hotel yang penuh dengan tanaman berkualitas lebih tinggi. Keempatnya siap melakukan apapun demi jadi kaya. Tapi saat itu juga ibu Jian muncul di depan mereka. Menyadari bahwa wanita itu bersikap agresif, Guki dan Ran mengalihkan perhatian ibu Jian, dan Tak membantu Jian kabur. Sang ibu mengejar mereka dengan mobil, tapi mereka berdua berhasil melarikan diri dan tinggal di sana sampai malam, saling menyentuh tangan dan menyadari bahwa mereka saling suka. Guki dan Ran memberitahu Jack tentang apa yang terjadi dan mulai membicarakan rencana untuk merampok hotel demi menjual ganja dan mendapatkan uang banyak. Ibu Jian pergi ke kantor polisi dan melaporkan bahwa seseorang telah menculik putrinya. Dari ciri-cirinya, polisi mengira itu adalah putra keduanya, Jack. Saat polisi mulai mencari Jian, Tok menceritakan kenapa dia sangat protektif terhadap keluarganya. 3 tahun lalu, dia tidak berpikir jernih dan sering keluyuran, tidak menghormati orang tuanya. Dia pernah bertengkar dengan ibunya, yang membuat sang ibu terlambat datang ke rapat penting dan akhirnya naik bus kedua. Bus itulah yang mengalami kecelakaan dan merenggut nyawa ibu Tak. Polisi menemukan Jack, dan sadar bahwa dia sebenarnya bukan bersama Jian, tapi kakaknya. Setelah menemukan mereka berdua, polisi mengepung mereka, dan sang ibu langsung mengambil paksa putrinya. Jian sempat menyebutkan namanya ke Tak dan mengucapkan selamat tinggal, sadar bahwa mereka mungkin tidak akan bertemu lagi. Saat berhenti di jembatan, ibunya mencoba mencekik Jian, percaya bahwa anaknya telah mencuri narkoba miliknya, tapi polisi tiba di tempat kejadian dan menangkap wanita itu. Ken menipu semua orang dan sengaja mengarahkan ibu Jian untuk mengejarnya. Sementara wanita itu sibuk mencari Jian, Ken membobol kantor. Setelah menyuntik asistennya dengan sesuatu yang membuatnya kehilangan nyawa, Ken mencuri semua uang, ganja, dan bubuk untuk memulai hidup baru dengan kemewahan. Polisi menerima pesan dari Ken dan mengetahui bahwa ibu Jian terlibat dalam penjualan zat ilegal, jadi mereka datang ke kota kecil itu untuk menangkapnya. Detektif tahu bahwa Jian tidak ada hubungannya dengan insiden yang terjadi pada Heani, tapi meminta dia datang ke kantor polisi dalam beberapa hari ke depan untuk memberi kesaksian. Pagi harinya, saat bertemu dengan Jian, Tak dan adik laki-lakinya mengajaknya ke pesta untuk menonton si cowok tampil, dan memanggilnya bagian dari keluarga mereka. Jian seharusnya bertemu teman-temannya untuk merampok hotel, tapi terpaksa bertemu dengan Ken. Si gadis mengaku bahwa semua yang dilakukannya memang sengaja, demi merampok ibunya.
Sekarang mereka bisa membagi uangnya dan memulai hidup dari awal lagi. Teman-temannya menemukan Jian, dan ternyata Ken dulunya tinggal di kota ini. Ayahnya adalah sopir bus yang memakai bubuk putih sebelum berangkat, yang menyebabkan kecelakaan dan membuat banyak warga kota kehilangan keluarga dan teman. Termasuk Gokie yang yatim piatu dan Ibu Tak yang meninggal. Meskipun membenci Ken, Jian tetap pergi bersamanya, tapi akhirnya berubah pikiran karena teringat kenangan indah bersama teman-temannya. Kelima orang itu memutuskan untuk menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai dan mencuri ganja itu. Setelah menyusup ke hotel, mereka naik ke lantai paling atas dan membobol kamar yang dimaksud, tapi kamar itu kosong. Ternyata, Ken sudah mendahului mereka dan mencuri tanaman itu lebih cepat dari kelima anak sekolah tersebut. Sekarang, Tak, Jian, Jack, Guki, dan Ran mulai menghadapi masalah besar.